Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puspita Amalia, NIM 19303244011. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai asam basa, khususnya indikator alami asam basa. Untuk itu, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita melihat fenomena berikut ini. Ya, siapa sih yang nggak tahu kunyit? Kunyit adalah bahan dapur yang sering kita gunakan. Tapi kamu tahu nggak sih kalau kunyit itu adalah salah satu indikator alami asam basa yang bisa berubah warna menjadi kuning ketika ditetes asam dan bisa berubah warna menjadi merah ketika ditetesi oleh basa, seperti pada video berikut ini. Ya, berubah menjadi warna merah bukan? Nah, setelah kita mengetahui tentang fenomena kunyit sebagai bahan dapur yang sering kita pakai dalam kehidupan sehari-hari, inginkah kalian mengetahui lebih lanjut tentang kulit-kulit buah yang biasanya sering kita buang? Apakah ada ya di antara kulit-kulit buah tersebut yang bisa dijadikan sebagai indikator alami asam basa? Untuk mengetahui jawabannya, mari kita melakukan percobaan berikut ini. Ya, tujuan dari kegiatan ini yang pertama, peserta didik diharapkan mampu mendeskripsikan ciri-ciri bahan yang dapat dijadikan sebagai indikator alami asam basa. Yang kedua, peserta didik diharapkan dapat menentukan kulit buah apa saja yang dapat digunakan sebagai indikator alami asam basa. Setelah mengetahui tujuannya, bahan dan alat yang dibutuhkan dalam percobaan ini adalah sebagai berikut. Alat yang pertama ada pisau, kemudian ada lumpang dan alu kecil, ada sarung tangan untuk melindungi tangan kita, ada pipet tetes, kemudian ada gelas-gelas kecil untuk menaruh sampel, ada label untuk melabeli gelas-gelas kecil, ada talenan untuk memotong, dan ada gunting untuk memotong juga. Kemudian untuk bahan ada HCl 1M, 0,1M, dan 0,01M. Ada KOH 1M, KOH 0,1M, dan 0,01M. Ada Aquades, kemudian ada kulit rambutan, ada kulit jeruk yang digunakan kulitnya ya. Kemudian ada kulit buah naga, ada kulit manggis, dan juga ada kulit belimbing, dan yang terakhir adalah kulit pisang. Lalu kita lanjut ke langkah percobaan. Pertama, kita pisahkan kulit dari buahnya seperti ini. Kita pisahkan setiap jenis buah dari kulitnya. Kemudian, setelah semua kulit terpisah dari buahnya, langkah selanjutnya adalah kita potong cincang sampai setengah halus. Bisa juga dipotong dengan gunting apabila sulit untuk dipotong dengan pisau yang besar. Kemudian setelah itu kita tumbuk di alu kecil ini. Sebelumnya kita tambahkan Aquades sedikit agar memudahkan dalam penumbukan. Dan penumbukan ini sampai benar-benar halus dan menjadi ekstrak sehingga mudah saat kita mengujinya. Setelah itu kita bagi setiap jenis kulit buah menjadi 6 sampel seperti ini. Ya, nanti 3 untuk asam dan 3 untuk basa, karena setiap asam ada 3 perbedaan konsentrasi dan setiap basa juga ada 3 perbedaan konsentrasi. Maka sampelnya setiap jenis kulit buah dibagi menjadi 6 sampel seperti ini. Kemudian setelah dibagi menjadi 6 sampel, kita tambahkan sedikit Aquades pada setiap sampelnya supaya nanti kalau ditetesi itu menjadi larutan, jadi kita bisa lebih tahu perubahan warnanya. Nah, setelah kita selesai melakukan langkah percobaan pada tahap tersebut, selanjutnya malah kita memprediksi apa yang akan terjadi. Yang pertama, apa yang akan terjadi jika pada setiap jenis kulit buah ditetesi atau diberi larutan asam dan basa yang bervariasi. Kemudian, menurut kamu, kulit buah manakah yang dapat dijadikan sebagai indikator asam basa? Jangan lupa tulis jawabanmu ya di kolom komentar dan di LKPD. Ya, kemudian yang pertama di sini kita akan meneteskan asam pada kulit belimbing. Kemudian selanjutnya pada setiap 3 sampel kulit belimbing kita teteskan basa dengan konsentrasi yang berbeda. Selanjutnya,
Yang digunakan adalah kulit pisang. Di sini kita akan meneteskan asam dengan konsentrasi yang berbeda pada 3 sampel kulit pisang. Kemudian selanjutnya adalah kita meneteskan basa pada kulit pisang. Selanjutnya ada kulit jeruk. Kulit jeruk pertama kita tetesi dengan asam dengan konsentrasi yang berbeda. Kemudian kita tetesi dengan basa juga atau KOH dengan konsentrasi yang berbeda pula, berbeda-beda pada setiap gelas kecilnya. Terus di sini ada manggis. Manggis kita tetesi asam juga dengan konsentrasi yang berbeda-beda pada setiap sampelnya. Kemudian kita tetesi juga dengan KOH dengan 3 konsentrasi yang berbeda pada setiap jenis sampelnya. Selanjutnya setelah itu ada buah naga. Buah naga dengan konsentrasi yang berbeda pada setiap sampelnya. Setelah itu basa, KOH dengan konsentrasi yang berbeda pada setiap sampelnya. Dan yang terakhir adalah kulit rambutan. Yang pertama kita tetesi asam dengan berbagai variasi konsentrasi. Selanjutnya kita tetesi basa. Dan seperti inilah hasil akhirnya. Nah, kemudian setelah selesai melakukan percobaan ini sampai tahap akhir, marilah kita melihat data pengamatan yang dihasilkan pada percobaan ini. Setelah melihat data pengamatan dan mengamati hasilnya, maka dapat diperjelas bahwa indikator alami asam basa adalah indikator atau kulit buah yang bisa memberikan warna atau perubahan warna yang berbeda pada suasana asam dan pada suasana basa. Nah, kulit-kulit buah ini apa saja sih yang bisa dijadikan sebagai indikator alami asam basa? Yaitu adalah kulit rambutan dan kulit manggis. Mengapa demikian? Karena kulit rambutan dapat memberikan warna yang berbeda pada suasana asam dan suasana basa. Seperti pada suasana asam, kulit rambutan akan berwarna merah tua, sedangkan pada suasana basa, kulit rambutan akan berwarna ungu tua. Begitu juga sebaliknya pada kulit manggis. Kulit manggis pada suasana asam akan memberikan perubahan warna merah muda. Sedangkan pada suasana basa akan berubah warna menjadi ungu kehitaman. Selain itu, tidak hanya memberikan warna yang berbeda saja, tapi warna yang berbeda atau perubahan warna yang terjadi haruslah kontras. Kalau hanya gradasi seperti ungu tua, ungu muda, dan yang lain sebagainya, maka belum bisa disebut sebagai indikator asam basa. Seperti pada buah naga. Buah naga hanya menampilkan gradasi ungu tua dan ungu muda saja, tidak terjadi perubahan warna yang signifikan atau mencolok. Maka buah naga tidak bisa disebut sebagai indikator alami asam basa. Selain itu, jika perubahan warna pada kulit buah hanya terjadi pada suasana asam atau suasana basa saja, seperti pada belimbing yang memiliki perubahan warna pada saat diberi basa menjadi kuning kemerahan, itu juga tidak bisa disebut sebagai indikator asam basa karena hanya berubah warna pada suasana basa dan tidak berubah warna sama sekali pada suasana asam. Seperti itu. Nah, jadi yang dapat kita simpulkan pada percobaan ini yang pertama adalah ciri-ciri bahan yang bisa dijadikan sebagai indikator alami asam basa adalah terjadi perubahan warna pada suasana yang berbeda pada suasana asam dan juga suasana basa, dan perubahan warna tersebut haruslah kontras antara asam dan basa dan terjadi perubahan warna di antara kedua belah pihak. Nah, pada percobaan ini yang dapat dijadikan sebagai indikator alami asam basa adalah kulit buah rambutan dan kulit buah manggis. Nah, sekian percobaan kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Saya Puspita Amalia undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.